Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Halalpreneur? Jumpa lagi kita di Halalpreneur TV. Dan hari ini adalah hari yang sangat spesial buat saya karena kita kedatangan tamu yang udah lama banget gak saya ajak ngobrol. Kalau dulu di tempat kerja saya yang dulu suka diajak ngobrol begini nih. Sekarang udah lama banget udah enggak ya. Alhamdulillah, kita sapa dulu beliau ya. Assalamualaikum Pak Ari Mariadi. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah bisa Allah bagian. Allah Akbar. Harus begitu, semangat ya. Iya Pak Ari Mariadi, kita udah lama ya nggak ngobrol gini ya. Betul. Terakhir tahun berapa tuh ya? Tahun berapa ya? Udah lama, udah 10 tahun ya. Oh nggak nyampe sih. Itu dulu udah jadi leader dulu juga ya. Iya. Udah jadi LED ya. Cuman dulu perjalanannya tuh nggak semulus jalan tol ya. Tapi jalan tol sekarang banyak yang bolong sih ya. Kalau dilihat dari Facebooknya Pak Ari tuh, wah cerita dari zaman dahulu, foto-foto masih cungkring ya. Sampai sekarang udah sukses ya. Ini mungkin bisa cerita perjalanan Pak Ari dulu karyawan pabrik ya. Terus ini resign, memutuskan untuk jual odol. Itu apa yang bisa yang membuat Pak Ari tuh udah kayaknya gue memang jiwanya jualan odol nih. Masya Allah. Silakan Pak. Iya, baik, terima kasih Mbak Yola dan sahabat Halalpreneur dimanapun. HNI ini memang bisnis yang sangat cocok buat siapapun dengan latar belakang profesi apapun. Ya. Jadi kalau misalnya hari ini ada di antara teman-teman yang sudah kepengen banget, walaupun dalam kondisi masih bekerja, dan kemudian kepengen banget punya usaha dan nggak kepengen rugi banyak, maka HNI pilihannya tepat, gitu. Apalagi buat mereka yang sudah bosen jadi karyawan, terus kemudian ingin memilih HNI sebagai tempat belajar. Jadi tempat belajar HNI. Artinya kalau ada rugi-rugi pun nggak ada masalah, kan belajar gitu. Oh, iya. Ini juga tepat banget gitu. Sehingga yang saya rasakan adalah karena memang saya adalah orang yang sangat awam dalam dunia bisnis, dalam dunia entertain apalagi gitu kan. Kalau Mbak Yola kan memang sudah kapasitasnya di situ ya. Artinya peluang suksesnya lebih banyak sebetulnya, lebih besar gitu kan, dibandingkan ya kayak kita gini lah, yang Masya Allah untuk bisa melakukan sebuah proses memulai itu luar biasa berat gitu. Kenapa? Karena kita ngukur diri gitu. Kita berlatar belakang hanya buruh pabrik, sementara berbisnis butuh pengetahuan banyak. Yang kalau orang bilang sekarang ya kudu jago ngitung gitu kan, sementara pengetahuan pas-pasan ngitung pun nggak jago-jago amat gitu. Tapi ternyata di HNI itu membuyarkan itu semua. Kenapa demikian? Karena ternyata di HNI itu memang betul-betul simpel banget gitu. Mungkin sahabat-sahabat Halalpreneurs pun juga akan mengira simpelnya di mana. Kalau ditanyain terus nggak akan tahu simpelnya di mana gitu. Yang penting adalah dikerjakan. Kalau sudah mulai dikerjakan, maka kita bisa merasakan, bukan hanya tahu, tapi merasakan bahwa memang betul-betul the real simple banget gitu. Artinya buat orang yang nggak punya banyak pengetahuan, nggak jago ngitung yang rigid-rigid gitu, terus kemudian nggak punya modal banyak, nggak punya pengalaman banyak, maka HNI tempat yang paling cocok untuk jadi sarana belajar memulai sebuah bisnis. Begitu kira-kira. Iya, ini kan nggak ada punya pengetahuan tentang bisnis sama sekali. Iya. Kalau orang-orang dulu biasanya kalau di tempat kerja saya dulu banyak tuh motivator ngajarin bisnis. Iya, nah, iya. Pak Ari apa yang dilakukan? Karena sama sekali nggak ada background bisnis, Iya. apa kok tiba-tiba dan sukses. Betul. Gitu. Jadi yang harus dikerjakan di awal memang tidak lain tidak bukan adalah segera dulu masuk dulu jadi agen HNI gitu. Iya. Mulai dulu gitu. Saya sekarang sudah mulai memilah dan memilih. Begitu orang tanya-tanya HNI, kalau dia belum gabung, kayaknya agak malas dijelasin lebih banyak begitu. Kenapa? Karena memang belum kelihatan serius gitu. Nah, akhirnya kunci pertamanya adalah gabung dulu. Jadi buat sahabat Halalpreneurs yang hari ini mungkin mulai ketemu dengan banyak orang yang mulai tanya-tanya, kalau kelamaan tanya-tanya itu segera di-cut dulu gitu. Pastikan dia mau memenuhi ajakan kita, ayo bikin kartu member dulu gitu. Jadi jangan sampai orang banyak bertanya lalu kemudian dia masih setengah hati dari apa yang sudah kita informasikan, ternyata memang ya cuma sekedar nanya gitu kan, nggak ada keinginan buat bagaimana mereka menjadi bukti bahwa
ya bisnis ini memang sangat luar biasa, menjadikan orang-orang biasa itu menjadi hebat gitu. Dan karena memang ya gabung dulu gitu. Nah, awal dulu, mulai aja dulu. Ya. Gitu. Baik, sebelum ke pertanyaan berikutnya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Dan Kak Ari juga punya ternyata YouTube channel. Apa namanya? Silahkan nanti biar di follow, di subscribe. Belum punya Mbak Yola. Ada namanya di official itu bukan punya. Itu Instagramnya ya. Oh, di YouTube juga ada loh. Oh, gitu. Aku jadi subscribernya loh. Ternyata banyaknya nih di masa pandemi begini nih Pak Ari, mungkin bisa kasih saran juga nih kan. Banyak kan sekarang udah mulai sosial media udah mulai booming lah ya, udah balik lagi gitu. Nah, ini apa saran Pak Ari, karena Facebooknya kayaknya nggak pernah berhenti tuh. Ada aja update terus tuh. Apa yang bikin Pak Ari kok gambarnya banyak banget gitu. Macem-macem keren-keren gitu. Belajarnya gimana gitu. Iya. Jadi sahabat Halal Finance dimanapun berada, hari ini yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kemudian menjadikan diri kita tetap eksis dengan aktivitas. Jadi jangan sampai apapun itu ya, mau COVID-19, lalu kemudian COVID-20, COVID-21, kita nggak pernah tahu gitu. Yang jelas apapun itu adalah bentuk kesempatan yang Allah kasih buat kita untuk tetap aktif dengan aktivitas kita. Jadi jangan sampai challenge yang Allah kasih ini justru membuat kita turun level. Harusnya yang terjadi adalah naik level gitu. Kayak misalnya kesempatan hari ini nih Mbak Yola ya. Kita kan nggak pernah nyangka, coba tuh ada lighting yang keren banget, ada studio yang membuat kita nih nggak pernah kepikiran masa-masa kemarin. Dan ini adalah sebuah kesempatan kepada kita semua, sahabat-sahabat yang melakukan aktivitas bisnis di HNI. Ini adalah challenge yang Allah kasih agar kita naik level. Dan alhamdulillah kita mulai terbiasa nih. Kita nggak kebayang nih ada apa nih? Ini gemblong atau apa gitu? Pot mic yang kita nggak pernah kebayang. Nanti kita beli nih, insya Allah kita beli nih. Artinya sarana ini adalah sesuatu yang harus kita miliki saat ini. Kenapa? Karena setiap kita hari ini Allah lagi challenge bahwa kebaikan itu harus bisa disampaikan secara online. Offline sudah kita jalankan, tapi secara online perlu kita kerjakan juga. Jadi nggak ada alasan begitu kemudian hari ini ada cerita tentang wabah segala macam gitu ya, lalu kemudian membuat kita turun level. Menurut saya ini kurang pas. Sehingga kalau dari kacamata HNI, teman-teman di HNI hari ini justru semakin bersemangat. Kenapa saya katakan bersemangat? Karena mereka merasa ini adalah challenge baru gitu. Jadi kalau misalnya ada di antara perusahaan-perusahaan yang hari ini kita sama-sama saksikan, mereka memilih untuk mem-PHK karyawannya. Alhamdulillah di HNI kan tidak ada cerita mem-PHK gitu. Dan alhamdulillah para agen, para distributornya tetap berbonus gitu. Artinya apa? Ya dampak mungkin ada gitu ya. Tapi ini luar biasa, tetap berbonus. Artinya dengan aktivitas yang tetap mereka lakukan, ternyata hasil itu tetap ada. Nah karenanya jangan pernah memikirkan hasil. Karena hasil itu wilayahnya Allah. Tugas kita pokoknya ngomong aja begini nih. Posting aja di Facebook, di Instagram gitu. Kalaupun ternyata ada orang yang like, ya itu menurut saya Allah yang gerakin kan gitu. Kalaupun ternyata dari like terus kemudian inbox, closing, jadi omset, jadi aset, hadiah dari Allah. Jadi keren banget lah. Hitung-hitungan langit gitu ya, marketing langit. Jadi memang harus nggak boleh putus semangat ya. Yes, betul. Ini mungkin adalah salah satu cara Allah mungkin membiasakan kita pada hal-hal yang baru yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan sama sekali, kayak begini tadi Pak Ari bilang kan. Nah Pak Ari juga ternyata berpikirnya juga out of the box, berpikir yang selama ini mungkin nggak kepikiran properti. Gimana ceritanya? Kalau saya tahunya tuh ada sekolah alam jingga, kemudian apalagi BC ya, business center, tiba-tiba punya perumahan. Gimana ceritanya Pak Ari? Kok bisa-bisanya kepikiran gitu ya? Gitu ya. Iya, jadi Mbak Yola, tadi yang saya katakan HNI itu Masya Allah luar biasa ya. Artinya setiap kita punya standar pengeluarannya masing-masing. Dan kemudian setiap kita punya targetnya masing-masing. Untuk bagaimana pengeluaran itu betul-betul tercukupi dari penghasilan kita di HNI. Nah yang menarik adalah kalau mimpi kita berhenti sampai di situ, maka disitulah kita ada dalam zona nyaman. Jadi begitu sudah ada di zona nyaman, maka biasanya kita malas bergerak tuh. Kalau sudah malas bergerak, maka aktivitas bisnis di HNI akan stuck.
Dan kalau sudah stuck, maka berbanding lurus dengan income yang kita dapatkan. Dia akan stuck, sementara yang namanya pengeluaran itu bukan turun, tapi bertambah gitu. Nah, yang luar biasa di HID ini, begitu kita punya target bagaimana memenuhi kebutuhan pengeluaran bulanan kita, keluarga dan seterusnya, lalu kemudian kita mulai mencanangkan dream baru. Nah, dream baru ini menurut saya adalah energi. Jadi begitu satu dream sudah tercapai, lalu kemudian kita ciptakan dream baru, maka kalau kata bahasa Inggris apa tuh ya? Apa ya? Sebentar, ngerangkainya pakai bahasa Jerman aja deh. Inggris lupa tuh. Mimpimu itu akan menunjukkan jalan gitu. Your dream lead your way. Yes, gitu. Iya, saya taunya yes dong. Jadi mimpi kita tuh akan nunjukin jalannya gitu. Nah, begitu kita naikkan impian kita, insya Allah ternyata berbanding lurus tuh, bonus kita naik lagi. Padahal pengeluaran kita sudah kelihatan angka fixnya gitu. Nah, akhirnya yang perlu kita lakukan adalah saat Allah berikan titipan bonus yang bertambah, maka tidak ada cara lain kecuali menjadikan tambahan bonus ini sebagai sarana untuk membuka ladang amal kebaikan yang baru gitu. Kalau itu tidak kita lakukan, malah justru kita saving, kita simpan di tabungan, menurut saya itu nggak akan pernah jadi rezeki kita. Karena uang yang ada di bank, mau uang, mau emas, mau apapun yang kita simpan, ya dia mati. Dia bukan rezeki kita. Kalau kita keburu mati, nggak kepake tuh, ya kan? Sayang gitu. Nah, akhirnya bonus yang kita dapat dalam bentuk kelebihan-kelebihan bonus ini harus kita kasih saluran kebaikannya. Kenapa kemudian bikin properti? Sebetulnya sih bukan mau sok-sokan gitu ya, tapi memang pengen nyoba gitu. Maksudnya bisa nggak ya bonus HNI bisa kita jadiin sebuah usaha baru gitu yang kebaikannya juga ada di situ. Saya contohkan nih Mbak Yola. Orang datang ke kantor pemasaran kita, yang mereka lihat bukan foto perumahan, tapi produk HNI. Gitu. Orang nanya kan, ini kantor pemasaran rumah, kenapa isinya kok obat gitu? Mereka bilang obat gitu. Kita bilang, kita bikin perumahan dari jualan ini gitu. Akhirnya orang pelongo gitu. Kok bisa? Bisa. Gimana caranya? Daftar dulu. 30.000. Baru saya jelasin. Kalau nggak daftar, buat apa dijelasin? Cukuplah beli produknya aja kan gitu. Alhamdulillah ada 3 keluarga tuh datang survei, datang ke pemasaran, melihat produk HNI, ya rumahnya belum deal, karena masih mikir-mikir gitu. Tapi yang sudah deal dulu adalah jadi member HNI. 3 keluarga jadi member HNI gara-gara mau lihat rumah. Coba kita perhatikan. Jadi bukan berarti begitu kita sudah punya kelebihan bonus, lalu kemudian kita bikin ada diversifikasi bisnis gitu ya, lalu kemudian mematikan langkah kita di HNI, itu salah besar. Nggak boleh. Yang harus kita kerjakan adalah begitu kita bikin bisnis baru, apalagi bisnisnya kita sadar betul dari bonus HNI, ya tolong jangan dilupakan yang HNI ini. Yang terjadi adalah HNI harus semakin dibesarkan dan tingkatkan lagi dreamnya. Jadi dreamnya harus naik gitu. Makanya insya Allah saya doakan Mbak Yola jadi platinum. Ya Allah. Tapi saya duluan. Saya doakan nih Mbak Yola jadi platinum. Amin ya Allah. Tapi saya duluan, nggak apa-apa ya. Saya dulu ya. Gitu. Jadi insya Allah targetnya jelas gitu. Ya platinum gitu kan. 2020 ini kalau Desember, November, Oktober kelamaan gitu. Jadi sudah kita setting ada dream baru jadi platinum, kan otomatis tuh kalau platinum kelihatan Mbak Yola. Nambahin bonusnya bukan puluhan juta, ratusan juta gitu kan. Siapa yang nggak kepengen coba? Dan bingung duitnya mau dikemana? Nah itu, begitu kita sudah sampai tahap bingung, itu berhenti nanti Mbak Yola. Bonus kita segitu gitu. Akhirnya kita harus buat salurannya. Ya kan? Salurannya harus kita segera buat, karena kalau tidak kita buat, pasti kita akan mengalami stuck di situ. Jadi ciptakan mimpi baru. Mimpi baru. Iya. Mimpi berarti mimpi yang awalnya Pak Ari udah semua. Sudah, ya? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Jadi naik kelas sekarang mimpinya. Udah naik kelas mimpinya. Betul. Ya. Kalau boleh tahu mimpinya apa? Ya Allah, yang pertama bisa berkontribusi meneruskan ide dan gagasan dalam bentuk pendidikan. Jadi alhamdulillah. Buka cabang ya. Buka cabang. Alhamdulillah. Sekarang saya menjadi pengelola ya. Jadi kalau ditanya Pak Ari itu sekolahnya bukan, itu punya umat. Saya kerjanya bersih-bersih, di nyapu-nyapu gitu ya, bersih-bersihin kelas. Itu saya tugasnya. Nyebutin rumput. Nyebutin rumput gitu. Kalau sekolah alam. Iya. Pendidikan ya. Pendidikan. Kenapa kok pendidikan? Karena pendidikanlah yang bisa menyambung impian kita.
kita pasti mati, tapi mimpi kita tidak boleh pernah mati. Dan itu hanya paling pas kalau kita menyalurkannya lewat lembaga pendidikan. Gitu. Jadi ide-ide kita, cita-cita besar yang belum tercapai, begitu kita punya lembaga pendidikan, maka disitulah tempat kita menyambung ide dan cita-cita besar kita. Apa ini ada kaitannya kalau di Facebook Pak Ari kan selalu menyebutkan Pak Ari ini pendidikannya tidak tinggi. Iya, betul banget, betul banget. Tapi ternyata bisa sukses dan justru bisa berkontribusi di bidang pendidikan itu. Ini karena kalau, itu. Iya, kalau saya bilang saya balas dendam. Gitu. Saat dulu teman-teman saya kuliah, saya menikah. Gitu. Jadi sama-sama bedanya mereka kuliah, saya menikah. Gitu ya. Dan akhirnya saya memilih untuk mewujudkan itu semua saat ini di HNI. Dan alhamdulillah sekarang saya mengajar di beberapa kampus ya, di beberapa kampus swasta. Diminta sebagai dosen terbang-terbangan gitu. Nggak dianggap sih, cuma diminta gitu ya. Dan belum lama ini kemarin diminta untuk memberikan sesi di kelas khusus bagi para pengelola kampus di Jakarta. Gitu. Jadi memang balas dendam kita. Ini thanks to HNI banget ya kalau saya dengar ceritanya Pak Ari. Kalau misalkan Pak Ari dulu nggak terjun ke HNI dan sekarang bisa jadi sukses seperti sekarang, orang nggak akan ngelirik. Mariadi siapa? Betul. Tapi sekarang ternyata jadi dosen terbang, kemudian bikin pendidikan, bikin properti. Wah. Iya. Kalau saya bilang tanpa HNI siapalah saya gitu. Berarti benar-benar HNI sejati. Iya betul. HNI sukses. Berarti benar HNI. Kalau udah tanya HNI langsung masuk itu berarti itu udah benar sukses ya. Udah sukses beneran kalau dia. Belum. Ini kalau ini kan Pak Ari ternyata semua anggota keluarga kayaknya udah HNI banget. Alhamdulillah. Jadi bagaimana biar anggota keluarga bisa sama-sama bareng. Yes, betul. Anak udah gede-gede. Ternyata HNI juga. Betul. Jadi memang yang perlu kita lakukan adalah memastikan bahwa kita jangan lama-lama jadi bukti sukses. Gitu. Jadi kalau kita kelamaan jadi bukti sukses, boro-boro keluarga gitu, gak akan mau gitu kan. Kenapa? Karena keluarga pun khawatir dengan kita sebetulnya. Ini anaknya kalau dia sebagai orang tua jalanin apa sih gitu. Ini babe saya gitu ngapain pontang-panting sana kemari home sharing PCA gitu. Terus nggak sukses. Menurut saya jangan kelamaan untuk sukses di HNI. Jadi kita harus punya range waktu tertentu agar keluarga kita itu menyambut kita layaknya badai kesuksesan. Jadi kalau misalnya Mbak Yola hari ini jadi LED, terus kemudian Allah takdirkan dapat tambahan income di luar dari jatah suami 50 juta sebulan. Tuh ya Allah, coba gimana tuh sahabat Halopreneurs, perhatikan tuh. Mbak Yola jadi LED, lalu kemudian dapat tambahan bonus, tambahan income di luar dari jatah suami 50 juta per bulan. Kira-kira suami Mbak Yola akan lanjut kerja atau di rumah aja gitu kan? Saya saya rasa ya suami Mbak Yola ini akan support Mbak Yola untuk bisa jadi LED juga. Support Mbak Yola untuk suaminya jadi LED juga gitu. Nah alhamdulillah keluarga besar kami semua rata-rata sudah HNI gitu ya. Ibu, ya kakak, semuanya insya Allah sudah LED, sudah jadi member HNI dan rata-rata sudah ED. Gitu. Ternyata HNI itu nagih ya. Nagih betul ya. Jadi bukan cuma itu aja tapi narkoba, tapi ternyata HNI itu bikin sampai semua keluarga. Ini yang jauh-jauh juga udah kayaknya ya. Keluarga besar. Jadi nggak boleh ada keluarga besar kita yang nggak HNI gitu. Artinya kalaupun mereka masih malu-malu kucing nggak mau, ya kita paksa gitu kan. Walaupun akhirnya terima kasih gitu. Sudah dipaksa untuk bisa kenal dan gabung HNI. Keren banget emang ya. Ini virus yang lebih dahsyat daripada COVID. HNI. Virus HNI. Kebaikan. Nah, dahsyat. Sempat kemarin ngobrol juga sama Bu Nur Hayati Abbas itu tentang kebaikan. Nih karena bonusnya udah gede. Pak Ari juga terkenal dengan suka berbagi. Nah, ini kalau di HNI kan diajarkan memang berbagi ya Pak Ari ya. Nah untuk memotivasi teman-teman yang sobat Halopreneurs ini untuk tetap bisa juga berbagi di masa pandemi ini, silahkan. Contohnya ya. Contohnya ada contoh. Jadi gini teman-teman, sahabat Halopreneurs, kalau kita kepengen bonus kita terus dalam kondisi prima,
maka pastikan uang tunai kita jangan pernah betah lama-lama di dompet. Jadi kalau misalnya sahabat Halalpreneurs hari ini bonusnya 1 juta, ya, terus kemudian 1 juta itu dijadiin duit semua nih misalnya, terus kemudian dimasukin ke dalam dompet misalnya, maka pastikan kalau sahabat Halalpreneurs ingin bonusnya bertambah, pastikan uang cash itu jangan betah lama, nggak boleh betah lama-lama di dalam dompet kita, gitu, nggak boleh betah lama-lama di dompet kita. Kenapa? Semakin lama, khawatir saya, jangan-jangan berjamur, jangan-jangan sumber corona ada di situ. Oh iya. Mendingan dilepas aja kan gitu. Tapi mama lebih secure kalau di dompet ada uang cash, ya kan mama ya? Gak apa-apa, boleh silakan. Yang jelas kalau dari sisi bonus, teman-teman dapat bonus 1 juta, maka harus rela tuh. Kalau menurut saya untuk tahap awal agak ekstrim memang, Mbak Yola. Agak ekstrim. Misalnya teman-teman mau lempar lagi 50%-nya gitu kan, keren banget. Keren banget. Karena saat kita melakukan hal ini dan kemudian terbiasa, maka jangan kaget, Allah akan pertemukan dengan mitra-mitra tahan banting. Pengen nggak dapat mitra tahan banting? Seneng banget itu. Seneng kan? Amazing banget. Maka kitanya harus tahan banting dulu gitu. Artinya begitu kita dapat bonus tahan banting, coba keluarin, jumlahnya agak besar, mewek nggak kita gitu. Jangan-jangan begitu bonus kita keluarin agak besar, kitanya mewek. Maka itu mimpi namanya. Begitu kita minta sama Allah, mitra-mitra yang tahan banting, tapi kemudian kitanya nggak tahan banting, kayaknya nggak ketemu tuh. Jadi kadang-kadang memang kita udah challenge duluan gitu, ditantang duluan, di challenge dan merubah mindset gitu. Yeah. Karena memang leader-leader di HN ini kalau saya lihat, masya Allah luar biasa ya. Untuk urusan duit itu susah pelit gitu. Susah pelit gitu. Gimana cerita susah pelit itu? Ya karena memang mereka yakin bahwa menjalankan aktivitas di HN ini harus punya cantolan akhirat gitu. Kalau cuman, mohon maaf ya, misalnya kita lihat hari ini Mbak Yola, orang begitu gabung HNI niat pengen bisnis, tapi memang dari awal pure bisnis gitu, maka yang terjadi adalah dia akan hobi menghitung. Begitu sudah hobi menghitung, kebablasan, bonus pun dihitung-hitung. Bonus dihitung-hitung, akhirnya apa? Infak pun dihitung-hitung gitu. Harusnya kan dilepas aja. Udah nggak main 2,5% lagi. Lepasin gitu. aja saya. Pasin, gitu kan. Nah, alhamdulillah. Ini berkah ya dari Allah ya, bahwa teman-teman yang Allah takdirkan dengan bonus yang mungkin orang bilang penghasilannya besar gitu. Percayalah, infak sedekahnya insya Allah jauh lebih besar insya Allah. Amin, ya Allah. Gitu. Jadi dengerin ya. Mbak Yola harus nih, ya 50 juta per bulan ya Allah. Gitu. Aku lagi. Ya, ini masalah bisnis. Ini kan sekarang secara global ya, secara ekonomi makro ini perekonomian ini kan udah kayaknya udah mulai goyah ya. Di Indonesia sih sebenarnya udah nggak tahu deh gimana dia, no comment lah ya. Nah, kalau di masa pandemi perekonomian udah mulai nggak apa sih maksudnya udah nggak secure lagi lah gitu. Optimis nggak? Ini masih tetap bisa bertahan? Ini pertanyaan yang bagus banget, nyelekit kalau orang bilang nih ya. Mbak Yola, saya mau contohkan gini. Ada teman-teman fasilitator atau guru di sekolah Alam Jingga. Mereka nanya, Pak, kira-kira bulan depan kita gajian normal nggak ya? Gitu. Saya bilang, kenapa mikirin gajian normal? Karena mungkin mereka berpikir, kan orang tua sebagainya kena dampak. Mereka nggak bisa bayar SPP, maka otomatis akan berpengaruh pada penghasilan mereka. Saya bilang sama teman-teman fasilitator, karena ini contoh konkret ya, jangan pernah memikirkan bahwa bulan depan kita gajian normal atau tidak normal gitu. Yang perlu kita terus pikirkan dan kerjakan adalah performan. Jadi bahasa performan itu adalah bahasa memantaskan diri kita di hadapan Allah. Jadi kalau misalnya teman-teman sekalian terus memantaskan diri di hadapan Allah dengan aktivitas yang maksimal, maka hidup akan menilai kita. Jadi kehidupan akan menilai kita. Alhamdulillah, terus saya bangun paradigma ini kepada teman-teman fasilitator gitu, dan alhamdulillah ya sekolah nggak kena dampak. Nah ini contoh nih. Bagaimana dengan bisnis gitu? Sama, bisnis juga kayak gitu. Yang perlu kita fokus adalah perhatikan performa kita secara pribadi gitu. Kalau misalnya hari ini kita betul-betul fokus memperbaiki performa kinerja kita, nggak ada yang berkurang karena masalah apapun, COVID dan seterusnya, krisis ekonomi global dan seterusnya, perhatikan performa kita. Maka begitu kita betul-betul fokus dengan performa, disitulah keyakinan kita akan kembali pada diri kita. Allah akan bantu kita. Wah, udah keren banget tuh ya.
Gitu. Kita sampai speechless dengarnya, Masya Allah. amazing ya. Ya, ternyata optimis ya kita Optimis, ya. insya Allah kita optimis ya. Kita optimis walaupun apapun yang terjadi, jalan terus ya. Jalan terus. Kalau melihat dari perkembangan produk Iya. apa namanya, ini kan Iya. buat tambah terus, apalagi di masa pandemi justru itu peluang ya. Betul, iya. Nah, ini kan banyak orang yang sekarang udah banyak jualan di sosial media, udah tadinya disuruh jualan apa diajak gabung, oh nggak bakal jualan, nggak apa gitu. Justru di sini harus betul. mulai dimulai ya. Betul. Nah ini orang kalau yang masih ragu-ragu dengan HNI, bagaimana cara meyakinkannya? Cara meyakinkan, silakan Anda bersilaturahmi kepada teman-teman yang di HNI itu disebutnya leader, para mentor bisnis. Silakan datang, kunjungi, buat janji, datangi rumahnya. Lihat apa yang terjadi di rumahnya. Kalau Anda melihat hari ini rumahnya jadi kacau balau, jangan gabung HNI. Jadi cara menilainya simpel. Bagaimana kemudian kita mengambil sebuah keputusan dari mulai pakai produk, mau ngelanjutin jual produk atau mau bisnisnya gitu. Kalau Anda ragu, silakan Anda datangi ke rumah mereka yang hari ini disebut sebagai seorang leader. Kalau Anda melihat rumah leader HNI kacau balau gitu, gara-gara apa tadi, krisis gitu misalnya, maka Anda nggak usah gabung HNI. Tapi kalau Anda melihat sebaliknya, jangan tahan diri Anda untuk gabung HNI. Segeralah bergabung kepada HNI. Gitu. Rumahnya bakal banyak ya. Jadi nggak usah ragu-ragu lagi, langsung gabung. Coba berapa? 30.000. 30.000. Kalau 30.000 nggak punya, 10.000. Nggak punya juga. Nggak punya juga. Beli bakso bisa, ini nggak bisa ya, 10.000 atau 30.000. Jangan lupa subscribe, like, komen ya, dan juga share ke teman-teman yang lain. Jangan lupa juga untuk subscribe punya Pak Ari ya. Itu nggak tahu punya siapa ya. Tapi buat videonya Pak semua loh. Terima kasih Pak Ari atas waktunya. Ih, seneng banget ya bisa ketemu ya, kita ngobrol bareng begini. Kapan-kapan lagi ya? Insyaallah. Tapi bikin sendiri ya. Aku ya, hostnya ya, gitu. Enggak ya? Siap. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Mudah-mudahan bisa jadi inspirasi untuk sahabat halal preneur semua. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.